Nah, melihat dari asa bilang Kang Lingdar. Iya, tomak. Orang Sunda tuh dari mana sih awalnya? Kenapa di stereotipkan malas? Kira-kira di mana ya Kak ya? Dari mana awal mula pemikiran itu muncul? Apal Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Media Bandung Timur. Whatever you are, Be a good one. Welcome back to Gempar Gegeng Om dan Farhan. Ya, oke, kita ketemu lagi guys di Senin malam seperti biasa. Yes, benar banget. Dan yang pasti kita tetap ucapkan terima kasih dulu. Buat siapa, Kak? Buat Rumah Sinergi. Oke, yang kamsahamnida. Terima kasih selalu mendukung kita ya Kang Zeh. Benar banget mendukung kita ke kampanye. Oh, jangan bilang kita akan nyaluk sekarang. Nanti tahan 2029. Tahan kasar. Oke Om, tema kali ini Yes. katanya orang Sunda dibilang pemalas. Nah, kebetulan kita sekarang kedatangan Kang Hendra. Oh iya. Siapa sih yang nggak kenal beliau, bener nggak? Iya. Oke. Sehat Kang Hendra? Alhamdulillah sehat. Ini bener nggak orang Sunda teh pemalas apa gimana? Bukannya pemalas. Males lah untuk buka duit. Malas ngomong teu nanaon. Oke. Belum aya orang Sunda. Iyalah. Aya we di imah. Males-males juga kalau kayak gitu. Oke, kita akan hajar apakah benar stereotype itu betul. benar dikenakan atau melekat pada orang Sunda. Kita akan sikat dengan Kang Hendra. Oke, sebelum ke sana Om, kita ngobrol-ngobrol dulu sama Kang Hendra. Oh, iya bener. Kegiatannya nih sekarang PSBB diperpanjang nih. Asik. Asli nih perpanjang lagi. Gimana nih, Kang? aktivitas Kang Hendra sekarang? Apakah ya riweuh gitu, ripuh apa memang ada kegiatan lain yang bisa menginspirasi buat semua warga media? Bener banget. Sementara ini kan PSBB diperpanjang. Yes, Jadi benar. kegiatan masih slow lah. Masih Masih slow. slow. Tapi untuk berkarya mah masih kayak ngeureuyeuh gitu. Ini harus digarisbawahi oleh teman-teman semuanya. Kan PSBB mencekik, it's suffocating your neck. Asik. Tapi ini. Suffocating kenapa? Tapi ini teman-teman harus tetap ngereyeh berkarya. Jadi tom stuck jadinya Kangnya. Soalnya banyak yang harus dilakukan juga kan ya. Jadi jangan terlalu diam terus gitu kan Oke. terus. Walaupun memang di dunia kesenian khususnya Kesenian. itu memang sangat terdampak sekali. Aslinya terdampak sekali kalau masa-masa sekarang kan kegiatan-kegiatan seni dan budaya udah nol pisan lah, disebutnya nol pisan lah. Oke. Berkumpul, dicurigai. Padahal nggak kebo. Dicurigai sekte Iya. Saya sesat. Bikin acara dibubar. Dibubar. Benar. Yang terpenting lah tetap semangat. Oke. Dan sehat terus. Oke, kita terus Mak. Kalau Sanggar Kasunda sendiri sekarang masih ada kegiatannya apa di stop dulu Untuk sementara ini di stop dulu Di stop kegiatan di Sanggar ya? Di Sanggar ya. Untuk mencari aman. Iya, soalnya kalau digerebek riweuh kan ya. Oke. Abdi deui. Kalau Jangan bilang kolot. Jangan kolot. Tuh, sama bisa ngambil. maksudnya dituakan. Asik. Bukan orang tua. Bukan ya? Jangan bilang orang tua di sini. Merek lain. Nah, jadi gini Kak Hendra, baru-baru ini nih viral banget kok lihatnya itu di TikTok sih viralnya. Baru dak touch. TikTok apa TikTok gitu. Cuman aku lihatnya di Instagram nih Kak Hendra. Di Instagram lihat ada satu akun gitu ya, akun TikTok dia Dia ngapain? bandingin orang Sunda dan Jawa. Katanya orang Sunda, kenapa banyak perusahaan memilih orang Jawa sebagai pekerjanya? Karena orang Jawa lebih rajin, orang Sunda cenderung pemalas gitu. Atau dia nggak bilang pemalas sih, cuman dia kayak orang Jawa lebih rajin dibanding orang Sunda. Gitu. Tapi it's referred to. Iya. Gitu kan. Nah, apakah bener nggak sih gitu ya?
dan gue sih lucu baca komennya sih. Gimana? Ada salah satu komennya Ini netizen emang sangat kreatif kalau di komen. Jadi kayaknya kalau orang jadi public figure nih, orang akan sangat terhibur dengan komen-komen mereka. Ada salah satu komennya gini, dia bilang, Tenyahuan sih karena orang Sunda bisa membunuh tanpa menyentuh. Oke, kalau diartikan, jadi mereka tuh nggak tahu kalau kita bisa bunuh orang tanpa pegang. Kalau mau Rawa rontek gitu. Nah, melihat dari asap film Kang Lingdar. Iya, tomaka. Guys, mungkin semua teman-teman media Bandung Timur juga punya pendapat masing-masing. Yes. Kalian bisa tulis di komen pendapat kalian, bener nggak sih orang Sunda pemalas? Atau kalian sendiri ada jiwa pemalas gitu? Atau kalian sekarang nonton lagi rebahan, doing nothing gitu juga sebenarnya adalah. Ya, tapi kan kita sendiri tuh Kang Hendra belum tahu malas teh tiga kumahanya. Konteksnya kumaha? Konteksnya kumaha malas teh, terus apakah orang Sunda hungkul nu malas teh? Gitu. Udah manusia makanya ada sesi-sesi malasnya juga kan, kalau udah capek, kalau misalkan udah nggak mood kan pasti malasan seperti itu. Yes. Tapi kalau dari segi apa ya, budayaan gitu kan, kita punya, tiap daerah tuh punya tradisi dan nilai-nilai yang berbeda-beda juga. Yes, benar. Dan seperti inilah ada kata cek dulu sumbang mah dengan kumaha. Sikabayan, orang Sunda, orang Sunda lain Sikabayan. Dan Benar, intinya bahwa benar, orang benar. Sunda juga ada memang karakteristik Sikabayan kan pemalas. Benar. Kan? Tapi orang Sunda lain Sikabayan, jadi orang Sunda itu pemalas oke. Iya, jadi nggak bisa kita pukul rata ya. Iya. Apple to apple nggak bisa. Iya, ada kampanye mah hanya figur aja, tokoh-tokohan di sebuah cerita ya kan. Dan orang Sunda disebut pemalas enggak juga sebenarnya, enggak. Soalnya lebih ke santuy gitu. Somea, handap asor. Iya kan ada Handap, somea hadek kasema. Hadek kasema. Enak lagu ya. Somea hadek kasema, dicekek hareupeun sema. Tahan dulu. Ada kata baru mungkin baru teman-teman dengar, nggak tahu ini bangsa or kaum milenial, generasi Z atau Y nggak tahu atau enggak. Ada sema. Sema ini sebenarnya artinya adalah di depan orang banyak. Tamu bro. Tamu ya. Tamu Yes. orang lain lah. Yes, itu dibilang sema. Orang Jadi lain. dicekek diharapin batur di sana. Keluar tahu. Nah, biar kita bicara berdasarkan fakta nih. Oh, yes. Kan nggak enak ya kan kalau kita ngomong according to me ya. Terus ya. benar. Cek urang mah, atau cek Sunda mah suka ada bilang cenah mah gitu ya. Si cenah. Jadi kita jangan selalu bilang cenah, atau mungkin si akun TikTok ini juga cek saha orang Sunda pemalas ya kan. Dia based on apa gitu. Iya benar. Kita akan bahas fakta-fakta itu. Oke. Sikat Miri. Oke. Let's talk about fact. Asik. Without Gak dilanjut. Gak. Itu bahaya guys. Itu bahaya. Jangan dilanjut ya. Oke. Orang nggak bahasa Sunda dewe nya tuh bahasa Inggris. Jangan lupa menyarioskan ngeunaan tentang fakta anu males. Iya. Saur salah seorang PhD. Asik. PhD itu adalah gelar seseorang yang sudah tamat S3-nya. oh sudah teh toko eta mau 16 ribuan gitu. Oh, eta mah yang sekarang jadi mulai murah ya. Nggak skip ya, lanjutin. Nah, jadi kata ada seorang peneliti namanya adalah Leon R. Seltzer PhD. Nah, dia itu termasuk salah satu orang yang expert di bidang psikologi kan. Iya, dia itu ngomongin bahwa orang malas itu sebenarnya mitos. Jadi nggak ada dong. Nggak ada. Nah, sekarang dia ada diperjelas dengan pernyataannya di sebuah Psychology Today pada tahun 2008. Dia ngomongin tentang, saya percaya seluruh ide tentang siapapun secara inheren malas atau memiliki kepribadian malas pada dasarnya adalah mitos. Ini berdasarkan penelitian ya. Based on Research. Kapan? 2008. Ada fakta yang lain? Oke, fakta yang lain. Ngomongin tentang, kita bingung sih Kak sebenarnya. Definisi malas itu sebenarnya apa? Apakah tidak melakukan apa-apa? Tidur, apakah itu termasuk malas? Ngelamun, apakah malas? Mikir, apakah malas? Jadi kita harus meluruskan dulu nih, what is definition of malas? Malas itu apa sih? Nah, jadi based on Eddie Zekius, dia udah nggak brokoli kan? Dia lebih ke pakcoy. Aduh, Kang Edi ampun kan? Saya semaksa nggak gentos Edi Pak coy.
Baru punya beritanya itu wae aduh. Memang kita orang Sunda mah. Oke, Sunda mah suka bercanda. Asik. Aduh, kita ulangi. Oke. Definisi dari rasa malas ini menurut Eddie Zekers 2008, keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaliknya atau sebaiknya dia lakukan. Jadi harusnya kita ngelakuin sesuatu, Iya. tapi enggak, itu baru orang malas. Alright. Tapi nggak bisa kita judge juga dia selamanya malas kayak gitu. Bener banget, Kas. Kita tanya menurut Kang Hendra sendiri nih, Kang, kalau menurut Akang, ketika orang Sunda dituduh bahwa Kedul. bener kedul ya ada lagi nih. Teman-teman nih di Bandung Timur, kedul itu ya bahasa Sundanya untuk malas ya. Itu kedul. Menurut Akang sendiri, Akang kalau pribadi dituduh malas, apakah Akang apa yang akan Akang keluarkan atau apa pendapat Akang ketika orang bilang Kang Hendra malas? Atau orang Sunda mau malas gitu ya. Wah, itu sih. Kalau saya ya, pribadi saya mungkin orang malas mah bukan malas. Maksudnya itu bahwa orang Sunda mah lebih santuy tadi kan, santuy. Karena lebih banyak dipikirkan heula naon teh gitu, dipikirkan heula supaya langkah ke depannya terus apa yang harus dilakukannya terhitung jelas gitu intinya. Tertata Ya, jelas. tertata dengan jelas. Jadi bukan malah, jadi banyak lebih ke apa Ada proses berpikir dulu sebenarnya gitu. Jadi jangan tuh sologoto lah. Nih ada kosakata baru nih teman-teman. Sologoto. caliwera. Ayahnya tuh ya caliwuran. Ya itu. Sologoto itu teman-teman tergesa-gesa ya kan? Ya, cerobong lah. Cerobong lah ya. Kalau caliwur. Sama cerobong. Oh sama juga. Caliwura gitu nya. Sama lah. Caliwura biasanya muncul di Tasik. Caliwura tuh. Jadi Sunda ge logat pisan loh. Caliwura di Tasik, mun Sukabumi bagoy. Kayak teman orang Sukabumi punya kan pasti bagoy nyebutnya. Bagoy. Oke, fine. Oke, ngomongin tentang tadi yang Kang Hendra bilang bahwa kalau kita lihat aja pribadi Kang Hendra, apakah sudah mencerminkan bahwa orang Sunda malas? Tentu tidak. Sangat kontradiktif, benar nggak? Iya. Ketika pandemi tetap berusaha, terus juga kreativitasnya tetap ngereya tadi bilang, jadi tidak ada stereotip malas sebenarnya. Iya. Benar banget ya kalau kita bisa lihat di beberapa dunia industri hiburan lah ya kan. nih. Latak tuh orang Sunda kan. Ya artinya mereka berproses dari nol kan. Yes. Dari dunia hiburan tuh artis-artis yang dari asalnya dari tanah Sunda tuh berarti itu sudah menjelaskan bahwa orang Sunda nggak malas kok. Iya, sangat menghargai sebuah proses pisan. Yes. Orang Sunda That's kan right. orang Sunda juga, khususnya kan Bandung, orang Sunda juga banyak ya orang-orang yang berprestasi yang jadi artis kan kayak Ariel, Raffi Ahmad nya. Sule, orang Sunda. Iya, Orang Sunda teh Sule teh suka lele. Sule, banyak lah. Serius tuh. Aduh, geus 2 episode orang tuh lucu aja. Ya Allah, kurang istighfar ibu. Tenang. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin ini kan. Yang jadi masalah adalah kenapa ada stereotip tersebut. Kira-kira dari mana sih asalnya orang Sunda itu tercap malas? Dari mana asal mulanya? Jadi kalau kita tarik sebuah garis, kekhawatiran kayak kemarin aja kan, kekhawatiran corona adalah munculnya stereotip kepada orang Cina bahwa setiap orang Cina menyebarkan virus. Karena si COVID itu berasal dari Cina. Padahal nggak bisa gitu juga. Sekarang orang Sunda tuh dari mana sih awalnya? Kenapa di stereotipkan malas? Kira-kira di mana ya Kas ya? Dari mana awal mula pemikiran itu muncul? Apal om? Dari kebiasaan yang setiap daerah kan orang Jawa kan bulat katanya, katanya bulat dan lebih rajin dan sebagainya kan. Terus kebiasaan orang Sunda kan lebih resep kan naon cing kumpul 5 nongkrong lah ngariung ya di Nagolodog. Rek boga duit yang penting ngariung gitu. Dan duit paling tujuan apa? Wow, sangat idealis. Ya maksudnya kan harta yang banyak, harta yang barokah tuh bukan yang banyak. Harta yang paling berharga adalah
keluarga. Sekarang udah nggak ada sinetronnya. Oke, tapi kasih ngomongin tentang tadi dasar. Saya sempat baca sebuah sejarah. Sejarah kelam antara hubungan orang Jawa dan sama orang Sunda. Sunda. Ternyata ini kemungkinan ada dari awal stereotip ini muncul gara-gara kejadian yang perang bubat itu. Bubat itu. Perang bubat. Bukan buah batu. Bukan ya? Bukan buah batu. Buah batu korps. Bukan itu. Jadi gini teman-teman, ini berasal dari sebuah kisah percintaan tragis. Oh gitu. Antara Pangeran Hayam Wuruk yang dari Majapahit. Hayam. Oh, hayam. Tambahin, nggak boleh dipisahin. Iya. Dan Teteh Ratu Dia Pitaloka. Itu mah artisnya Dia Pitaloka. Aduh. Dia Pitaloka tuh. Nya meureun. Artisnya nurutan eta meureun Iya ngaran. bener. Kalau salah komen ya di bawah ya. Nah, jadi ceritanya dulu itu adalah sebuah surat. Jadi Majapahit mau besanan dengan Pajajaran. Jadi rajanya pengen besanan dengan salah satu putri di Pajajaran. Nah, tapi pernikahannya dilaksanakan di Majapahit. Sudahlah disebutnya kalau di bahasa Inggris kan Imperial Family dari Pajajaran ini OTW lah ke Majapahit untuk menghadiri acara pernikahan melaksanakannya. Sebelum nyampe acara di tengah-tengah ternyata dihadanglah oleh pasukan dari Patih Gajah Mada. Cemburu. Nggak cemburu. Ternyata Majapahit di sana melanggar perjanjian. Sebenarnya pernikahan itu tidak ada, hanya ingin bahwa Pajajaran tunduk. Tapi ternyata Pajajaran tidak mau dan pada akhirnya terjadilah perang bubat di sana. Semua pengawal yang mengawal pengantin itu meninggal sampai pada akhirnya tersisa satu pengantin tersebut dan dia itu melakukan bunuh diri secara kesatria. Klik OG-nya Tragis. dari dulu kita seperti itu ya. Ceritanya tiada akhir, bro. Itu cepat kai. Baik kakak pertama. Sengokong dong. Nah, dari sanalah mulai pada akhirnya di sana muncullah bahwa jangan yang orang Jawa berpikiran yang dari Jawa jangan orang dengan nikah sama orang Sunda. Bisi pas ke sana nggak jadi terjadi balas dendam. Orang Sunda jangan menikah dengan orang Jawa takutnya pas di sana dikhianati. Itulah nggak 600 tahun yang lalu tapi masih ada sampai sekarang karena mulutmu. Oke, tapi ya faktanya sekarang aja tetangga-tetangga atau teman-teman kita juga kan banyak istrinya Sunda, Jawa dan fine aja fine aja. Oke, tapi kalau bukan sudut sih, lebih ke juruk. Sudut juga. Itu kalau pendapat aku gini Om, mungkin ya mereka kan bilang orang Sunda lebih pemalas dibanding orang Jawa nih. Mungkin karena orang Jawa ulet, workaholic lah ya. Bukan ulat itu. Oke. Ya workaholic lah di bahasa Jepang mah jadi memang semangat kerjanya luar biasa. Tapi kalau menurut saya tujuannya sama. Orang Sunda juga sama suka kerja gitu. Cuman caranya yang berbeda gitu. Jadi menempuh satu tujuan yang sama dengan cara yang berbeda kan sah-sah wae gitu kan. Karena berbeda-beda adat adat kebiasaan di sana dari Karhuna kan gitu lah ajaran-ajaran dari Karhuna. Jawa kan beda juga. Karun Sunda kan beda juga. Dia punya cara sendiri. Punya cara sendiri karena pewarisan nilai-nilai budayanya sangat berbeda sekali dengan daerah-daerah yang lain. Betul banget. Jadi sebenarnya orang malas tuh di Sunda bisa aja orang malas. Di Jawa oke bisa ada orang yang malas gitu ya. Mau di Medan juga, di Batak juga bakal ada orang yang malas gitu. Jadi tanpa kita mendiskreditkan orang Jawa dengan video TikTok kemarin. Ya semua malas tuh ada di semua suku gitu. Ada di semua suku. Jadi kita nggak bisa bilang Jawa rajin, Sunda kedul, Batak hobi marah-marah, nggak bisa juga kan? Aku juga mau marah-marah bang. Ya padahal ngomongnya kenceng. Iya. Jadi baru. Jadi konteks pemalas tuh jadi seperti apa dulu jadinya seperti itu. Oke. Ada sudut pandang lain mungkin Kas. Mungkin seperti ini. Pemalas ini kan melakukan sesuatu hal yang harus dilakukan. Bagaimana kalau kita ngomongin skala prioritas nih? Kan sometimes kita ada di suatu tempat di mana ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan berbarengan. Tapi kita itu kita itu harus memilih satu. Kan tidak bisa kita fusion gitu jadi dua.
Nggak bisa membelah diri kan kayak Robot pimennya nggak bisa. itu kartun zaman kapan? Jadi pada akhirnya kita harus memilih satu dan harus mengorbankan yang lainnya. Mungkin sudut pandang seseorang yang berhubungan dengan masalah yang kita kesampingkan, menganggapan bahwa mana emang males gitu kan. Karena seharusnya kita mengerjakan A tapi kita mengerjakan B. Tapi point of view kita B itu lebih penting saat itu. Oke, wow. Nah, tadi kita sekarang hari ini udah bahas tema kita ya. Fakta-faktanya sudah dibahas juga, kemudian beberapa pandangan juga dari kita bertiga sudah disampaikan buat teman-teman semuanya. Mungkin kalau teman-teman punya sudut pandang lain, boleh langsung hajar di komen. Langsung aja komen ya. Sekarang kita langsung ke closing statement dari Kang Hendra Kasunda. Bener Tentang semua, tentang tema kita malam hari ini. Yes. Kumaha ya Kang? Closingnya adalah bahwa untuk zaman sekarang gitu ya, untuk ingin menjadi viral secara positif lah ya. Jangan menyinggung salah satu adat, agama atau yang lain-lain yang lainnya. Yang penting secara positif aja. Kalau ingin viral mah ya berkarya lah yang dengan baik gitu. Jangan ya seperti itulah yang udah contohan yang baru-baru yang sekarang yang seperti itu kurang baik lah seperti saya. Oke. Bener. Ini relate banget sama apa ya? Harapan orang-orang milenial sekarang kan, karena pengen banget viral, gimana caranya berkarya nggak bisa gitu, atau susah. Mungkin pada akhirnya, ini ada sesuatu, tapi tidak terlalu matang berpikirnya, pada akhirnya menghajar dan menyinggung banyak orang. Oke, guys, pokoknya semua media Bandung Timur lovers ya. Asik. Bandung Timur lovers, pokoknya. Maksudnya gini, jadi mungkin saat ini kan kita sedang susah nih semua kan, kita sedang pandemi. Stoplah untuk perpecahan belah antara kita juga masih bisa berteman kok, mau dengan suku apapun, mau dengan bangsa apapun. Selama kita saling menghargai satu sama lain ya, dan yang paling pasti adalah stop untuk saling menjelekan di antara kita, mau itu isunya rasis ataupun isunya syara gitu ya. Kita tetap bisa bertoleransi, bisa berjalan bersama sesuai dengan semboyan negara kita. Bineka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tapi satu tujuan. Jadi kalau kita bisa live in harmony, diversity gitu. Wow, this is the best closing statement ever. Dan gue juga udah lihat sih akun TikToknya udah minta maaf. Udah minta maaf Pak? Di laman Instagram yang gue lihat tuh dia minta maaf, punya ya maaf saya nggak berpikir. Sorry. Mik, maafin dia Mik. Dia nggak berpikir beberapa kali katanya. Kita juga sudah maafkan sebenarnya ya, karena orang yang paling bagus di mata Tuhan, kita di mata Allah adalah orang yang bisa memaafkan. Yang sundangan serdam. Yang dari orang Sunda mah Jembar mana? Hans ya, rada hese ya Jembar mana? Jembar mana apa kan? Gede Pangampura. Gede Pangampura itu apa memaafkannya gampang ya. Memaafkannya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi video-video seperti ini, mau dengan masalahnya apapun ya. Yang pasti mari kita bangkit semangat untuk tetap menuju pribadi yang lebih baik lagi. Terutama di kondisi yang seperti ini, pandemik ya, kemudian mungkin harga-harga naik mahal dan lain-lain. Kita mari keluar dari zona nyaman kita masing-masing dan kalau bisa sih menimbulkan atau mewujudkan solusi buat negara kita. Iya benar banget. Jadi kalau mau viral, silakan berkreasi saja. Oke, guys, jangan lupa juga kalau teman-teman media Bandung Timur lovers nih yang mau nongkrong ngopi atau mau order online di rumah, bisa juga ngopi di Rumah Sinergi. Kayaknya udah coba kopinya? Kopi Sinergi udah dong. Ini langganan ya. Member. Udah beli 5 gratis 1 deh. Ya jangan lupa juga datang ke Rumah Sinergi kalau mau periksa gigi ya. Iya benar, barangkali tuh giginya sakit cenut-cenut daripada ke bawang bodas nih. Mending langsung aja datang ke sini ya. Di sini juga kita ada komunitas ya, kalian mau belajar desain grafis, mau belajar public speaking. Benar banget. Bisa langsung datang aja ke Rumah Sinergi di Negara Blok F2 nomor 8 ya. Oke, Kang Hendra, hatur nuhun.
Tempat Sami-sami. para guru. Tapi sebelum tutup nih, jangan lupa dulu kita harus follow dulu Instagram yang memang harus di follow sama kalian. Yes. Jangan sampai bilang saya malas sama kalian gara-gara kalian tidak seharusnya memfollow. Kan tadi malas itu sesuatu hal yang harus dilakukan tapi enggak. Nah ini kalian harus melakukan ini. Wow. Biar kalian gak malas ya. Persuasifnya luar biasa. Anda jiwa marketingnya tapi. Oke, follow mana dulu nih Kak? Yang pertama Kak. Yang pasti jangan lupa follow Instagram di @mediabandungtimur. Oke. Juga jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube-nya Media Bandung Timur. Ya oke, sekarang aja subscribe langsung ya sekarang. Oke. Dan jangan lupa juga kalian teman-teman semuanya di follow juga Instagramnya @rumahsinergi_production Dan Rumah Sinergi Bandung. dan juga Instagram kita dong. Yes. Siapa aja Kak? Gue di @gugu_nk_gegeng. Asik. Kang Hendra. Hendra Kasunda Official. Oke. Dan saya @alfiansyahfarhan tanpa official. Oke, teman-teman, sekali lagi Kak Hendra, sehat selalu, terus berkarya. Yes. Mudah-mudahan sanggarnya bisa cepat aktif lagi. Amin. Amin. Thank you juga semua kru. Kamsahamnida kru. Thank you, hebat pokoknya lah. Kita ketemu lagi di minggu depan Yes. ya, Senin malam seperti biasa jam 8 malam Bener. ya. Tontonin terus di YouTube-nya dan jangan lupa beli kuotanya. Oke, saya Gugeng pamit. Saya Farhan pamit. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.